luar biasa. Kalau menurut kami belum pernah terjadi. Mereka mungkin belum mau duduk bersama. Tapi Indonesia bisa mendudukkan negara besar ini, negara besar dengan dua yang berkonflik. Ada Ukraina, ada Rusia. Nah tentu ini satu pencapaian besar. Ini keberhasilan. Artinya apa? Sisi itulah sukses kita. Kita mampu menjadi negara menginspirasi dan melalui P20 justru itu. Dan ini akan menginspirasi atau dilanjutkan dengan G20 yang nanti akan di Bali, di mana negara-negara ini presidennya akan hadir. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan DH G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang diadakan di Gedung DPR Jakarta pada 5 hingga 7 Oktober 2022 lalu. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menilai Indonesia berhasil berupaya membuka ruang diskusi untuk membangun demokrasi, di mana dalam kesempatan tersebut untuk pertama kalinya Rusia dipertemukan dengan Ukraina dalam satu forum untuk membangun dialog agar terciptanya perdamaian di kawasan Eropa. Chair Summary dalam P20 Summit pun telah menyepakati berbagai komitmen seperti multilateralisme, ekonomi inklusif, urgensi kesetaraan gender, dan penguatan parlemen. Namun, persoalan konflik geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina masih belum mencapai konsensus. Untuk itu, negara-negara G20 masih perlu kerja keras untuk berupaya mempromosikan perdamaian. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon berharap melalui politik bebas aktif, Indonesia bisa menjadi jembatan bagi Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik geopolitik di negara tersebut. Kita akan menganut politik bebas aktif. Kita menghargai hukum internasional tentu saja, UN, tapi kita sebenarnya ingin menjadi bridge builder. Kita ingin menjadi jembatan gitu ya. Ingin memfasilitasi, tapi kelihatannya belum ketemu. Dari pihak Rusianya ingin menawarkan langsung kan kemarin. Ayo, mumpung kita duduk, kenapa kita nggak bicara? Tapi kelihatannya belum bisa dari pihak Ukraina maupun Uni Eropa. Presiden IPU Duerte Pacheco menyebut pembangunan berkelanjutan tidak akan dapat terwujud jika perang tidak segera berakhir. Untuk itu, Forum P20 berkomitmen untuk melahirkan langkah dan kebijakan yang nyata untuk mencapai pemulihan berkelanjutan dan perdamaian dunia. We need to say in a clear way, war is never a solution. We may have divergences, but dialogue and diplomacy should be the tool to solve it, never a war. And with this war, we have the exacerbation of the climate emergency, food crisis, sharp increase in famine, the energy crisis, and economic recession. As a parliamentarian leaders, we need to find a way to respect and consolidate the rules-based international system and restore peace. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan Presiden Interparliamentary Union atau IPU Duerte Pacheco sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan perdamaian disertai kerjasama antar negara. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyuarakan agar perdamaian antar negara perlu terus dijaga karena penyelesaian permasalahan global memerlukan kerjasama, kolaborasi, dan gotong royong. Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan, sehingga diperlukan respon bersama yang melibatkan berbagai kalangan dan perspektif. Diperlukan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong antar negara berupa kerjasama internasional, antar pihak melibatkan berbagai stakeholder, dan antar bidang pendekatan multisektor yang melibatkan solusi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam perhelatan P20, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Chairwoman of Federation Council of Russian Federation Valentina Matvienko. Tak hanya itu, pertemuan bilateral juga dilakukan dengan Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Olena Kondratyuk. Pada kesempatan yang terpisah, melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Puan mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia-Ukraina dan juga Rusia yang tetap harmonis, meski dalam situasi kawasan yang penuh ketidakpastian karena perang. Puan mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina
telah mempengaruhi seluruh dunia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, sehingga proses perdamaian dunia adalah prioritas utama bagi Indonesia. Indonesia juga telah menjadi inisiator resolusi mengenai konflik Rusia-Ukraina di Sidang Umum ke-144 pada bulan Maret lalu. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, Ketua BKSAP DPR RI berangkat ke Ukraina pada bulan Juli lalu untuk membuka kanal dialog demi mengakhiri konflik. Indonesia memandang bahwa referendum di 4 wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Melalui penyelenggaraan P20, DPR RI terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk tetap membuka jalur dialog dan diplomasi sebagai salah satu upaya menghentikan perang dan menuju perdamaian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.